Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين، اوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد فاز المتقون. تقوى إله العالمين فإنها عز وحفظ في الدنيا والمرجع. فيها على دارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara penyakit hati yang sangat dan paling berbahaya di antara penyakit-penyakit lainnya adalah kesombongan. Penyakit ini tidak hanya menimpa iblis, para muslimin, akan tetapi menimpa sebagian kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak ada masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar zarrah. Di antara makna zarrah yaitu satu butir tanah yang masih melekat pada tangan seseorang tatkala dia membersihkan telapak tangannya setelah dia mengumpulkan tangannya pada tanah. Jika sekiranya kesombongan sekecil itu bisa menghalanginya masuk ke dalam surganya Allah, maka bagaimana jika kesombongan di dalam hatinya sebesar batu atau bahkan jika dia dipenuhi dengan kesombongan? Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang kesombongan, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-kibru badrul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang mendapati di dalam dirinya sifat senang dan suka melecehkan orang lain, suka mencibir orang lain, dan suka merendahkan orang lain, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah tanda terbesar bahwa hatinya telah terjangkiti kesombongan. Maka hendaknya diwaspadai. Hal ini bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, "Inna Allah amarani, inna Allah awha ilayya an tawadhu hatta la yudkhal ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, saling merendah diri, agar tidak seorang pun yang berbangga diri pada yang lain. Hadis ini sangat jelas menggambarkan bahwa di antara tawadhu adalah dia tidak merasa besar atau hebat di hadapan orang lain, melainkan dia senantiasa menghormati dan menghargai orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa di antara sifat orang-orang munafik adalah suka mencibir, suka mencela dan merendahkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yuliduna al-muttaqina minal mu'minina bis-shadaqat
memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar ketanggungannya. Subhanallah minhum, sahrallahu minhum wa lahum adzabun alim. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah Subhanahu wa taala akan membalas penghinaan mereka itu dan memberi mereka azab yang pedih. Ayat ini turun tatkala ada dari sebagian para sahabat yang bersedekah dengan banyak, namun dikatakan oleh orang-orang munafik bahwa mereka adalah orang yang riya. Kemudian tatkala para sahabat tidak menemukan sesuatu untuk disedekahkan kecuali sedikit, maka orang-orang munafik kemudian mengatakan bahwa sedekah mereka tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sedikit. Demikianlah orang-orang munafik yang pekerjaan mereka hanyalah mencela amalan orang lain. Ibadah Allah, ketahuilah bahwa kesombongan itu tidak selamanya terletak pada penampilan, karena bisa jadi ada seseorang yang berpenampilan indah namun tidak sombong. Oleh karenanya, bisa jadi seseorang mengenakan pakaian yang indah, memiliki harta yang banyak, namun dia tidak sombong dengan semua itu, dan tidak pula menghina dan merendahkan orang lain. Dan sebaliknya, bisa jadi ada orang yang miskin, secara penampilan memiliki sikap yang buruk, akan tetapi hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Dan orang-orang dengan sikap seperti ini benar adanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak mengajak mereka bicara dan tidak akan mensucikan mereka dan tidak melihat kepada mereka dan mendapatkan siksaan yang pedih. Syekhul zani wa ghairul kadzdzab wa 'ailul mustakbir. Mereka adalah orang tua yang berzina, pemimpin yang berdusta, dan orang miskin yang sombong. Maka hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang menemukan di dalam dirinya sifat dan suka merendahkan orang lain, suka mencibir orang lain, suka menghina orang lain, maka ketahuilah bahwa hatinya telah terjadi dengan penyakit kesombongan. Dan berhati-hatilah, karena kesombongan adalah sifat iblis dan neraka jahanam adalah tempatnya orang-orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, fabi'sa mathwal mutakabbirin." Masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa mustafa Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد وأصحابه وإخوانه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واذكروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وأمور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بكرسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.